saya Carolina Tang. Ya, seneng banget deh hari ini rasanya bisa ketemu kalian lagi setelah PPKM ya, lama ya. Nah, tentunya senang sekali teman-teman kalau kita bisa olahraga bersama-sama. Apalagi lagi pandemi begini, tentunya pasti teman-teman semua juga mulai berolahraga lagi kan, supaya badan kita, imun kita sehat semuanya. Nah, saya hari ini sangat senang karena hari ini saya tidak berolahraga sendirian, tapi ada selebgram cantik yang akan menemani kita hari ini. Siapa? Yuk, kita intip, kita deketin tuh orangnya. Yuk, mari. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Sehat. Ya, kita ngobrol-ngobrol yuk di sini yuk. Balik lagi sama aku Carol dan seorang selebgram yang cantik, sukses dan semakin hari semakin terinspirasi sama dia. Siapa lagi nih kalau bukan Bicu? Halo semua. Hai Bicu. Ya, Apa kabar nih, lama nggak ketemu? baik. Oh, Carol iya. juga sekarang makin kayak aku lihat rajin banget nih tiap hari postingnya ya, makin hit juga nih. Enggak juga lah. Aku tuh pengen nanya banget, itu sibuk banget nih ya. Sekarang susah banget nih untuk ketemu sama Bicu itu. Kegiatan kamu tuh sekarang apa sih sebenarnya? Kegiatan aku sih sebenarnya yang utama aku memang masih handle kantor. Aku kan sekarang principal di LG Hooker Icon. Ya. Jadi yang utama memang bisnis aku tetap properti. Seperti oke. Tapi aku lihat tuh kamu tuh nanti ada di acara event ini, event itu, rajin sekali gitu ya. Bagaimana sih cara kamu membagi waktunya? Kayaknya di mana-mana ada Bicu selalu nih ketemu saya sampai terkagum-kagum. Iya. Kalau kantor sebenarnya kita udah setengah autopilot ya. Jadi udah ada delegasinya. Kebetulan juga marketing aku itu udah marketing senior yang udah ikut aku juga udah bertahun-tahun, udah lama gitu. Jadi mereka udah tahu bagaimana yang harus mereka lakukan sih. Jadi aku tinggal maintenance doang. Paling kalau ada marketing baru yang mesti di take care. Dan itu marketing senior juga bisa bantuin marketing yang baru. Oh begitu ternyata. Itu kok ternyata rahasia suksesnya Bicu ya, sudah Iya. autopilot. Sejak kapan sih kamu itu menggeluti bisnis properti? Iya. Bisnis properti lumayan lama juga. Aku awalnya itu dari tahun 2005 berarti saya udah berapa tahun ya? 2000 udah 16 tahun ya. Nah aku 2005 pertama kali aku masuk jadi marketingnya Sinarmas. Di Sinarmas aku 7 tahun. Setelah itu aku keluar dari Sinarmas berempat sama teman aku bikin kantor properti sendiri, property agent. Sebelumnya aku di developer ya. Jadi di Sinarmas aku banyak belajar sih. Oh jadi dari Sinarmas dulu ya? Iya. Boleh nggak tahu kira-kira penghasilannya berapa sih? Penghasilan ya. Supaya siapa tahu ya penghasilan ada kapan tips nih? kan nih. Penghasilan terbesar deh. Iya. Jadi ya kenapa aku senang di bidang properti? Bidang properti itu memiliki unlimited penghasilan ya. Jadi di saat kamu rajin ya kamu akan penghasilannya bakal tinggi gitu. Jadi properti itu kurang lebih komisinya itu 2% ya dari nilai nominal. Jadi kalau misalnya kamu jualan rumah seharga 1M kali 2% berarti itu komisinya udah 20 juta kalau misalnya 1M aja. Selain properti ya, dengar-dengar kamu juga banyak banget bisnisnya. Ada bisnis apa lagi nih? Enggak sih, nah yang kemarin kan yang bareng Carol itu aku kan juga buka toko di ITC fashion. Nah. Karena memang kita hobinya fashion ya. Nah itu fashionnya aku udah ubah jadi online. Jadi apa? online Baju. jual baju Oh, masih. ya. Dramaholik Oke. masih, tapi sekarang lebih ke online aja sih. Jadi kirim-kirim by order aja. Nah,
kemarin gara-gara corona aku sempet cobain juga bisnis yang lain itu Madam Lee Kitchen. Nah itu mami aku ada bikin otak-otak goreng sama otak-otak bakar itu by PO, sama aku ada bikin semprong. Nah aku bawa ini buat Carol. Tada! Nih Madam Lee Kitchen. Nah ini aku bawain Carol semprong Nutella. Wow, baru denger nih semprong Iya, Nutella. betul. Ngedengernya ya namanya kayaknya enak banget. Iya, cobain. Kita coba yuk sama-sama. Nah ini bikin sendiri nih. Isinya pakai Nutella. Enak banget, wangi lagi. Pakai wijen. Oh, pantesan. Pas lapar, enak loh. Nah yang mau bisa order langsung di Madam Lee Kitchen Madam ya. Lee. Setahu saya kayaknya Madam Lee juga banyak makanan loh. Apa tuh? Ada Apa? Aku ya. otak-otak, iya Madam Lee ya. Ada otak-otak, ada Iya. burung walet, ya kan? Betul. Burung walet juga sekarang lagi ramai banget karena itu bisa pandemi ya. Itu dia bagus buat paru-paru, antioksidan juga, proteinnya tinggi. Nah itulah kenapa Buat saya bilang. kecantikan kulit paripurna juga. Nah itulah kenapa saya bilang Bicu adalah seorang multi talented wanita yang sangat mandiri, yang meskipun sangat sibuk dengan berbagai macam kegiatannya, bisnisnya, tapi juga tetap have fun, social life banget. Jadi work hard and play hard. Tuh, work hard, play harder. Betul. Kan sekarang lagi pandemi nih. Ada dampak nggak di bisnisnya properti? Kan siapa tahu lagi lesu, orang kan semua sekarang lagi susah duit tuh katanya. Kebetulan sih kantor aku mengalami peningkatan penjualan ya. Juga kemarin dapat juga penghargaan dari kantor El Joker Indonesia bahwa mengalami peningkatan gitu. Karena saat ini justru banyak orang yang jual propertinya di bawah harga pasar. Jadi banyak yang BU, betul, bukan BU lagi, kadang ada yang BUB. Nah, jadi ini sekarang time to buy gitu. Buat orang yang memang punya cash money, kalau punya uang itu beli di saat posisi terendah. Murah. Bisa dibilang hari ini posisi terendahnya. Jadi sekarang ada BUB ya, udah bukan BAB lagi. Karena mungkin banyak dulu orang yang beli invest kan, mereka simpan. Sekarang juga harganya udah naik. Nah, tapi mereka juga mungkin ada kebutuhan yang lain. Mungkin sekarang mau bayar THR atau mau bayar gaji. Sedangkan bisnis mereka lagi nggak jalan. Jadi mereka jual properti mereka di bawah harga pasar. Jadi sekarang banyak banget yang di bawah harga pasar. Kesibukan kamu ini kan beresiko nih. Nah, menurut kamu kira-kira nih, kan saya kan bergerak di asuransi. Apa sih asuransi di matanya Bicu nih? Ya. Asuransi itu penting banget ya. Pertama itu kan menyangkut diri kita. Kadang kita mobil aja kita asuransiin gitu loh. Apalagi diri kita itu penting banget buat diasuransiin. Nah ini aku juga kemarin baru pengalaman. Aku juga kemarin baru kena COVID kan gitu. Apalagi sekarang ya kita nggak tahu ya umur kita, banyak betul. Terus di luar juga banyak penyakit dan lain sebagainya. Terus juga banyak teman-teman juga yang kita kenal atau saudara yang juga sakit atau mengalami apa ya saat ini tuh meninggal. Betul, benar-benar penting banget dan kalian harus punya minimum satu. Bahkan beberapa teman aku tuh punya sampai beberapa gitu loh di double proteksi. Dan kemarin pun aku pas kena COVID itu aku juga sempet sebenarnya aku nggak parah banget, tapi karena CT aku rendah, jadi aku disarankan teman aku sama disarankan saudaraku lebih baik masuk rumah sakit aja. Akhirnya aku masuk rumah sakit PIK dan itu semuanya totally di cover. Ya banyak juga aku dengar beberapa orang yang kena COVID itu sampai ratusan juta ya kalau nggak salah. Betul. Ada yang bahkan sampai 600 juta. Betul, makanya tuh nggak kebayang deh kalau misalnya mesti di rumah sakit 3 minggu, terus kamu nggak punya insurance, aduh itu, ya makanya tuh benar-benar harus ngerogoh kocek sendiri ya. Menurut aku ya sebisa mungkin, apalagi anak-anak yang masih muda itu udah mesti punya asuransi dari sekarang, bukan yang tua aja. Gitu. Tapi Bicu tahu nggak kalau kita nih ya sekarang insurance itu sudah bergeser tidak hanya proteksi kesehatan, jiwa, tapi sudah lebih ke perencanaan keuangan. Bagaimana cara kita merencanakan keuangan kita
kita untuk masa pensiun, untuk wealth transfer ke generasi berikutnya gitu, sampai ke generasi ketiga gitu. Udah seperti itu sekarang. Nah itu aku belum tahu tuh, boleh deh tuh ceritakan Ya. biar juga nanti aku ngerti, nanti aku bisa sharing juga ke teman-teman aku. Gimana? Betul. Jadi terutama nih di saya ya, saya kan di Manulife itu sekarang tuh perencanaan keuangan itu udah bergeser. Jadi kalau kita dulu lebih ngomongin asuransi itu proteksi kesehatan, proteksi jiwa, tapi sekarang ada bagaimana cara kita menggandakan atau bahkan menyimpan uang tersebut untuk diprotek untuk nanti di masa pensiun kita tuh ada income yang terus menerus seperti itu. Jadi insurance sekarang sudah luas, sudah bukan cuma sekedar hospital dan life, tapi udah lebih ke yaitu Masa tua lah ya. Betul. Nah itu penting banget juga tuh. Sekarang jadi udah bergeser sih nilai-nilai kayak bisnis semua juga sekarang kan udah bergeser. Siapa sih yang nyangka ternyata pada saat pandemi ini yang tadinya restoran rame sekarang jadi sepi, udah sekarang Iya. udah delivery ya kan, nggak Betul. bisa dine Karena aku ke in. ITC juga sepi banget. Iya, Pada betul. tutup semua tokonya. Beruntung ya kita. Karena jualan online, iya yang punya toko-toko juga kasihan juga kasihan kan. banget Iya. sih gitu. Saya juga sangat bersyukur. Aduh, kalau dulu saya masih punya toko, saya udah bingung deh mesti Iya. gimana tuh ya. Jadi ya memang sekarang tuh dunia tuh udah berubah. Jadi kita insure itu lebih menjual kepastian sekarang. Gitu. Jadi masa tua kita udah terjamin lah ya. Betul. Jadi dari sekarang juga udah harus mikirin masa tua kita. Apalagi sekarang kayaknya udah banyak orang yang berpikir, aduh kayaknya pensiun cepet lebih enak ya, tinggal di Bali Bener. gitu ya. Bicu ke Bali mulu, saya sampai terpesona sama foto-fotonya. Oke, kegiatan bersama Bicu kali ini sudah selesai. Bincang-bincang cantiknya, terima kasih banget loh Bicu. Sama-sama, thank you juga Padahal nih Carol. saya masih pengen ngobrol lebih banyak loh Iya. sama Bicu. Nanti kita bikin lagi ya Ya, video-video lain. betul. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran sama tentang asuransi, boleh coba nanti kita ikutin Carol Channels berikutnya. See you guys!